Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan video singkat terkait dengan prosedur pelaksanaan praktikum aliran fluida. Tapi perlu kalian ketahui dulu di sini bahwa tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memberikan gambaran kepada mahasiswa terkait dengan pelaksanaan praktikum aliran fluida. Jadi mungkin di sini saya menjelaskan secara singkat aja, secara umum tentang praktikum aliran fluida. Dalam forum diskusi sudah saya sampaikan tujuan praktikum dan juga prinsip kerjanya secara umum. Jadi untuk tujuan praktikum itu sendiri, aliran fluida ini kita ingin mempelajari karakteristik aliran fluida dalam suatu sistem perpipaan. Kemudian untuk prinsip kerjanya, jadi di sini kita akan mengalirkan air dari tangki penampung ke sepanjang pipa dengan melewati hambatan berupa elbow, pipa lurus, T, flow meter, dan valve. Mungkin kalau beberapa dari kalian ada yang belum tahu apa itu elbow dan T. Jadi elbow ini merupakan belokan. Jadi pada pipa itu kan nggak selalu lurus kan. Biasanya di sistem perpipaan itu ada belokan. Itu biasa disebut dengan elbow. Kemudian untuk T itu adalah percabangan yang 3 gitu. Jadi kepecah jadi 3 aliran. Nanti akan saya tunjukkan. Jadi tadi di forum diskusi juga sudah saya berikan gambarnya. Jadi mungkin sekarang saya akan lebih menunjukkan rangkaian alat aliran fluida di mana saya akan menjelaskan secara langsung, menunjukkan kira-kira mana-mana aja komponen yang penting, terus nanti kira-kira secara garis besar tuh bagaimana praktikum yang bisa dilakukan dengan menggunakan alat ini. Tuh. Nah, jadi pertama tadi saya sudah menyebutkan ya beberapa komponen penting yang terdapat dalam rangkaian alat aliran fluida ini, ya kan? Di antaranya itu yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi ada tangki di sini ya. Tangki ini untuk menampung air. Kemudian komponen penting yang kedua itu adalah pompa. Tentunya pompa ini untuk mengalirkan fluida, di mana fluida yang kita gunakan tadi air. Jadi pompa ini untuk mengalirkan air. Kemudian ada pipa itu sendiri, ya. Jadi ini adalah pipa-pipanya, di mana pipanya ini ada pipa PVC dan pipa stainless. Kemudian ada juga valve. Valve ini adalah katup atau keran-keran ini. Di sini ada cukup banyak valve-nya, ya. Kalian bisa lihat ini. Kemudian, nah untuk valve-nya sendiri mungkin di sini bisa kalau kalian perhatikan, ini ada 2 jenis valve ya. Kalau secara visual kita lihat bentuknya, ini kan yang ini yang bulat, ya kan. Kemudian ada juga yang bentuknya panjang seperti ini. Nah, untuk yang bentuknya bulat ini, kalau misalnya dia dapat digunakan untuk mengatur laju alir, maksud saya kalau misalnya dia bisa dibuka dalam bukaan berapapun gitu ya, itu adalah glove valve. Sementara kalau misalnya dia hanya bisa dibuka 100% atau tutup 100%, itu gate valve. Nah, kemudian untuk yang ini, yang bentuknya panjang ini kemungkinan besar itu adalah ball valve. Jadi di mana bagian dalam dari valve ini bentuknya seperti bola gitu kan. Seperti bola yang ketika kita gerakkan si katupnya ini, nanti dia akan berputar. Itu yang membuat si valve-nya itu membuka atau menutup. Biasanya kalau untuk ball valve itu dia bisa dibuka tuh hanya sampai 90 derajat. Jadi dia nggak bisa diputar 360 derajat gitu. Kemudian tadi sudah saya sampaikan ada tangki di sini, kemudian ada pompa, ada pipa stainless dan pipa PVC. Kemudian ada valve ya. Kemudian ada juga flow meter. Nah, ini adalah flow meter.
ya. Jadi flow meter itu untuk mengukur kecepatan aliran fluida. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapat, flow meter di sini itu adalah berupa flow meter manual yang terdapat floater di dalamnya gitu. Kemudian biasanya kalau untuk alat ukur aliran fluida atau flow meter itu pasti ada yang namanya pengukur tekanan. Nah, pengukur tekanan di sini adalah berupa pressure gauge. Jadi ini kalian bisa lihat ini adalah alat pengukur tekanan. Jadi nanti tekanannya berapa bisa terbaca di sini. Kemudian setelah itu ada juga ini. Di sini nih yang tertutup oleh tangga ininya adalah membran reverse osmosis. Kira-kira itu kalau berdasarkan dari apa yang saya lihat di sini itu adalah komponen-komponen yang penting ya. Kemudian saya mau tunjukkan lagi. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada pipa ini tujuannya untuk mengeluarkan air. Jadi nanti di sini kita bisa buka keran yang menuju pipa ini apabila kita ingin mengukur debit fluidanya, debit air gitu kan. Jadi nanti untuk mengukur debit air kita bisa lakukan dengan mengukur air yang keluar di dalam gelas ukur. Biasanya gelas ukuran yang kita pakai bisa yang 1000 mili ya. Kemudian nanti bersamaan dengan itu kita ukur waktunya menggunakan stopwatch. Jadi nanti kita bisa dapat berapa volume air yang dihasilkan per satuan waktu. Jadi ini untuk mengukur debit aliran airnya. Nah, kira-kira itu saja mungkin yang untuk komponen-komponen pentingnya yang bisa saya tunjukkan dari gambar ini. Kemudian untuk pelaksanaan praktikumnya, saya jelaskan secara sederhana aja, secara singkat ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan juga di dalam forum, itu yang pertama kita harus memastikan dulu semua valve-nya tertutup ya sebelum kita memulai praktikum. Kemudian setelah sudah dipastikan kita bisa mengisi tangki ini dengan air sampai penuh. Kemudian kita bisa mulai nyalakan alatnya ya. Kita bisa mulai nyalakan alatnya. Nah, di dalam penjelasan di forum itu saya menuliskan menentukan sistem aliran. Jadi maksud sistem aliran di sini itu adalah kita tentukan dulu kita ingin alirannya itu seperti apa atau alirannya itu mau melewati jalur pipa yang mana gitu kan. Nah, jadi di sini ada beberapa kemungkinan kita bisa menggunakan beberapa variasi. Jadi yang pertama kita bisa memvariasikan jalur mengalirnya air, ya kan? Kemudian yang kedua kita bisa memvariasikan besar bukaan valve. Oke. Jadi misalnya saya ambil contoh dulu. Untuk sistem aliran yang pertama, ya. Untuk sistem aliran yang pertama itu kita mau melewati pipa yang di atas ini misalnya nih. Ya, kita hanya ingin fluida tersebut atau air tersebut mengalir lewat yang pipa yang di atas. Ketika kita sudah menentukan, nanti kita bisa mengatur valve-valve mana aja yang harus dibuka. Jadi tadi misalnya kan kita ingin mengalirkan air melewati yang pipa atas. Kemudian kita coba lihat jalur mana aja yang harus dilewati. Jadi misalnya ini keluaran air dari tangki, misalnya lewat belakang, kemudian dari pompa ini, air ini kan akan didorong, ya. Kemudian kalau misalnya kita mau ke arah sini,
ke pipa yang ini, lewat pipa yang ini, berarti kita harus menutup yang ini. Atau mungkin saya berikan yang harus kita buka aja ya. Kalau misalnya itu selain yang kita buka berarti otomatis valve-nya itu harus ditutup. Berarti, mungkin saya ulangi. Nah, berarti yang harus kita buka itu adalah valve yang mana? Valve yang ini, ya kan? Kemudian, valve yang ini harus kita buka. Kemudian, valve yang ini, oke, dibuka. Nah, kalau misalnya kita mau mensirkulasikan atau mengembalikan alirannya itu kembali ke dalam tangki, maka ini harus dibuka. Ini dibuka, ini dibuka. Ya. Selain itu, jadi valve-valve lainnya yang tidak kita perlukan itu harus dalam keadaan tertutup supaya alirannya tidak terpecah. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi maksud saya menuliskan sistem aliran itu adalah itu. Misalnya kita ingin aliran airnya itu melewati jalur yang mana, kita harus tentukan dulu. Nah, kalau seandainya pipa-pipa di sini tuh ukuran diameternya berbeda, kebetulan saya masih belum tahu pasti apakah ukuran diameter di tiap pipa ini beda atau sama. Kalau misalnya berbeda-beda, nanti kita bisa jadikan itu variabel juga. Misalnya ada pipa yang 1 inci atau ada yang pipa yang setengah inci gitu kan. Nah nanti misalnya kita mau menentukan, oh kita hanya ingin mengalirkan air melewati pipa yang 1 inci aja. Nah nanti kalau misalnya kita tahu mana aja pipa yang 1 inci ya, nanti pipa yang selain 1 inci itu harus ditutup. Tapi berhubung saya masih belum tahu pasti ini apakah ukuran diameter pipanya sama atau tidak. Jadi paling itu saja yang bisa saya berikan secara sekilas ya. Pokoknya yang pasti kita harus tentukan dulu sistem alirannya seperti apa. Jadi tadi kan saya ambil contoh yang misalnya dia pengen lewat yang aliran lewat pipa yang di atas, ya kan. Kemudian tadi saya ambil contoh itu kita ingin mensirkulasikan atau mengembalikan aliran air tersebut ke dalam tangki. Berarti kita harus membuka yang ini dan ini. Kalau misalnya kita mau mengukur debit alirannya, berarti yang valve yang ini harus ditutup, kemudian valve yang ke arah keluaran ini harus dibuka. Jadi nanti dia bisa keluar lewat sini. Nanti bisa kita ukur debitnya. Ya kurang lebih seperti itu. Kemudian itu kan tadi untuk variabel yang pertama. Untuk variabel yang berikutnya, atau sebelum masuk ke variabel berikutnya, saya mau ngasih contoh satu lagi. Jadi kan tadi misalnya kita hanya ingin melihat bagaimana karakteristik aliran yang melalui pipa, ya kan, tanpa melalui flow meter. Jadi tadi misalnya saya kembalikan lagi. Nah, misal tadi masih kembali ke contoh yang pertama ya. Kita kembali ke contoh yang pertama. Di sini nanti ada aliran fluida itu kan pasti ada apa ya, energi yang hilang kan karena ada gesekan, terus karena ada valve juga, karena ada belokan nih seperti ini ya. Karena ada percabangan. Nah, itu kan nanti akan mengurangi energi atau ada energi yang hilang akibat adanya hambatan-hambatan tersebut. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di prinsip kerja. Oke. Jadi nanti dari setiap sistem aliran itu nanti kita bisa tahu nih berapa sih pressure drop-nya. Misalnya itu apakah itu karena ada valve, terus berapa besar pengaruh belokan atau pengaruh elbow seperti itu. Oh iya, saya tadi lupa menunjukkan mana yang T, mana elbow. Ini kita bisa hapus. Nah, sekarang saya mau tunjukkan dulu sebelum lanjut ke variabel berikutnya. Di sini kan tadi ada di dalam prinsip kerja itu kan saya sebutkan ada hambatan dari valve, pipa lurus, kemudian ada dari
elbow atau belokan, ada dari T atau percabangan, ya kan? Nah, itu saya mau tunjukkan di sini elbow itu misalnya seperti ini nih. Kan dia belok nih, ini elbow, kemudian ini elbow, kemudian ini elbow, kurang lebih seperti itu. Sementara kalau untuk T, itu percabangan yang jadi 3. T ini nih. Ini adalah T, kemudian ini ya, dan seterusnya. Jadi adanya belokan-belokan dan percabangan itu akan mempengaruhi nilai pressure drop aliran si air tersebut gitu. Jadi nanti dengan sistem aliran yang berbeda-beda kita akan tahu bagaimana pengaruhnya terhadap pressure drop seperti itu. Kemudian misalnya kita mau mengalirkan fluida atau air tersebut melalui flow meter. Nah, berarti kan kita harus mengalirkannya ke arah sini kan? Kita harus mengalirkan airnya ke sini. Berarti gimana caranya supaya si aliran ini mengarah ke flow meter ini gitu. Berarti kita harus membuka yang ini harus dibuka valve-nya, kemudian yang ini dibuka valve-nya. Ya, kemudian ini kalau misalnya kita mau mengalirkan langsung ke atas, ini bisa dibuka. Ya, nanti tergantung apakah kita mau mengembalikan ke dalam tangki ataukah kita mau mengukur debitnya. Nanti dari flow meter ini kita juga bisa tahu berapa sih kecepatan aliran airnya begitu. Kemudian itu kan tadi untuk sistem aliran di mana jalur perpipaannya yang berbeda-beda ya. Sekarang untuk yang variasi berikutnya, kita bisa juga memvariasikan bukaan katupnya. Jadi kalau misalnya ini jenis katup-katupnya itu adalah globe valve, di mana dia bisa mengatur laju alir, maka kita bisa tuh memvariasikan seberapa besar bukaan katupnya. Nanti kita bandingkan apabila misalnya dibukanya setengah atau dibukanya penuh, itu pengaruh pada debit maupun pada pressure dropnya seperti apa. Jadi kurang lebih itu gambaran secara umum dan singkat terkait dengan pelaksanaan praktikum aliran fluida. Mohon maaf saya tidak menjelaskan dengan sangat detail, hanya permukaannya saja. Tapi mudah-mudahan dengan ini cukup memberikan gambaran untuk kalian dalam melakukan praktikum aliran fluida. Jadi pada intinya, dengan sistem aliran yang berbeda-beda tadi, baik itu jalur perpipaan yang dipilih maupun besarnya bukaan katup, dari situ nanti kita bisa di antaranya ya, kita bisa mengetahui pengaruh sistem aliran yang berbeda-beda tersebut pada debit air misalnya, ya kan. Kemudian kita juga bisa tahu gimana sih pengaruhnya terhadap pressure drop. Apakah semakin banyak belokannya itu semakin besar atau semakin kecil pressure dropnya gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang perlu kalian ketahui adalah bahwa untuk aliran air yang mengalami tidak hanya air ya sebetulnya, aliran fluida yang melalui suatu sistem perpipaan itu pasti ada yang namanya kehilangan energi. Kehilangan energi itu bisa disebabkan karena adanya itu tadi belokan, karena adanya valve, bahkan di pipa lurus pun itu juga bisa menyebabkan energi loss karena kan ada gesekan, kemudian karena ada percabangan misalnya, terus ada flow meter juga. Nah, itu nanti juga di setiap titik itu pasti akan ada pressure dropnya gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan praktikum aliran fluida ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan cukup bisa dipahami penjelasan singkat dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.